Mulai tema Badan Pengelolaan Sentralisasi Keuangan BPSK HKBP Oma nomenklatur na ditentukan di pimpinan HKBP tu Badan Pengelolaan sesuai dohot rapat MPS nong di todohon di pimpinata. Filosofi manang ngap piga-piga disosialisasikan tim sinkronisasi bahwa sentralisasi keuangan ini adalah untuk pemusatan pengelolaan sistem keuangan HKBP di tingkat hatopan. Ima melalui BPS Kaun. Mengembangkan pelayanan di seluruh HKBP. Kemudian mewujudkan kesetaraan equality, berkeadilan justice, keberlanjutan sustainability, dan kekeluargaan friendliness bagi seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP. Salah satu filosofi bahasa sentralisasi oleh pimpinan HKBP dirasa sangat penting untuk dilaksanakan. Latar belakangnya, salah satu ada beberapa poin, 4 poin yang bisa kita lihat. Behado latar belakang ini kita harus melakukan sentralisasi keuangan ini. Yang pertama adalah adanya ketimpangan kesejahteraan pelayanan, yaitu antara lain contohnya pelayan yang memiliki golongan dan masa kerja yang sama menerima balajo yang jauh berbeda. Jadi kapan ditata nadong di DKI, dohot nadong di Sipiongot, betul kamu di Sipiongot, daerah Mandailingan, mau sama grid nihalaki pengalamannya masing-masing, saplima manang 20 tahun, akan sangat berbeda penghasilannya dari ditempatkan di distrik Bekasi dan di distrik Mandailing. Nomor 2, adanya ketimpangan pelayanan. Contoh ketimpangan pelayanan, ada huria yang dilayani oleh 4 atau 5 pelayan karena mampu memberi balajo pelayan tersebut. Sementara ada resort yang memiliki belasan huria hanya dilayani oleh 1 orang pelayan penuh waktu karena ketidakmampuan ekonomi mereka. Tapi yang maka resort-resort nadong di Huta, do resort nadong di Jakarta. Contoh na resort nadong di Tanah Jawa. Holas sada dopat di resort, dan adong pendeta fungsional na. Piga huria ma iko di dalani amang pendeta tai. Contoh na di Jakarta, sada do resort na. Ale pagaran na mungkin hanya 2 atau 3, bahkan mungkin dang adong pagaran na. Boy do tolu padita adong di si. Omma sada contoh ketimpangan pelayanan. Menseringkan sebuah pelayanan merupakan pelayanan yang penting untuk menjangkau seluruh jemaat. Ini salah satu latar belakang behado key point harus kita lakukan. Nomor 3, adanya permasalahan dalam mutasi pelayanan. Melobo do tarot ni pardikai, molo adong SK2 daerah terpencil. Ini contohnya. Jadi bagi pelayan yang khawatir akan mutasi karena ketimpangan kesejahteraan, konono do entry point na. Basa melobo tarot nya ka penata layan naing di mutasi hotu daerah Holland alami masalah kesejahteraan. Kita melihat itu adalah prospek dari kesenjangan permasalahan tadi. Baru nomor 4, peluang HKBP untuk melakukan misi pelayanan di luar lingkup gereja seperti lingkungan masyarakat pinggiran dan menciptakan stasi misi yang baru. Dalam rangka pelebaran pelayanan diperlukan sebuah penataan sumber daya yang luas sehingga terimplementasi ke seluruh stasi-stasi misi. Ngadi contoh nopung stasi misi kita yang ada di Rupat. Ketentuan sudah ditetapkan bahwa sentralisasi keuangan dan mendirikan Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP IMA di keputusan Sinode Godang HKBP tahun 2002. Jadi isoma secara formal perkenal kami 5 komisioner yang dijaring melalui panitia seleksi pimpinan HKBP hampir 1 bulan penuh, bahkan lebih penjaringan yang dilakukan di tim seleksi Badan Sentralisasi HKBP. Komisioner kami sepakat bahwa komisioner ini adalah komisioner yang kolegial. Kita merupakan komisioner yang kolegial, mudah-mudahan dalam pengambil keputusan tidak perlu melakukan voting. Kami sendiri
Situa Martua Masaragi sebagai ketua BPSK, baru Inang Situa Muara Lista Sirait, SSC MBA, CRMPC, QCRO sebagai sekretaris BPSK. Jongjong maju Inang. Ini holasada do sian inang komisioner BPSK. Baru nomor 2 Amang Situa Hotmat Nainggolan, SCMBH MH, Amangon sian HKBP Karnolong. Jongjong Mamang. Beliau adalah seorang bankir yang ada di Bank Mandiri. Nomor 2 Amang Victor Simatupang, sarjana ekonomi, Amang Odang Boiro, Barhuria di HKBP Borneo Kaltim. Beliau bankir dari Bank Permata. Bank Danamon, maaf Bank Danamon. Baru nomor 3 Ima Amang Situa Insinyur Todo Parulian Panggabean MM, Jongjong Mahamomang. Amangon Situa Sian HKBP Ancol Podomoro. Jadi hampir 80% Sian HKBP Distrik Walu do anggota komisioner. Tepuk tangan jotu HKBP Distrik Walu. Sekretarisnya Sian HKBP Pondok Bambu. Koreksi Sian Awang Perdita. Melihat ya Bang. Jadi tugas BPSK, highlight kami tugas BPSK yang pertama adalah menerima dan menyimpan di bank yang ditetapkan oleh rapat MPS uang persembahan yang disetor dari Huria berdasarkan sumber potensi keuangan yang ditetapkan di Sinode Agung dan sumber lain sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2022 amandemen keempat bab 5 pasal 24 potensi penerimaan yang diberikan kewenangan tu BPSK. Nomor 2 menerima setoran dari badan usaha dan lembaga HKBP. Nomor 3 menerima sumber keuangan lainnya berupa bantuan, hibah dan lain-lain yang sevisi dengan HKBP dan tidak mengikat. Baru nomor 4 membayar balajo gaji seluruh pelayan tahbisan dan pegawai penuh waktu HKBP sesuai ketentuan dan surat keputusan pimpinan HKBP. Nomor 5 membayar anggaran program kantor pusat, departemen, lembaga, distrik dan resort. Pengeluaran yang melampaui anggaran tahunan harus mendapatkan persetujuan rapat pimpinan HKBP dan MPS. Nomor 6 bersama Komisi Keuangan HKBP membuat rencana anggaran belanja tahunan yang akan ditetapkan di rapat pimpinan HKBP dan MPS. Nomor 7 bersama dengan pimpinan HKBP menetapkan jumlah dividen dari unit usaha yang dikelola HKBP. Nomor 8 menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia setiap bulan kepada Dewan Pengawas untuk seterusnya oleh pimpinan HKBP dikomunikasikan pada seluruh jemaat. Yang ke-9 menyampaikan laporan keuangan dalam rapat pimpinan HKBP untuk kemudian disampaikan kepada rapat MPS sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Nomor 10 membuat laporan keuangan pada Sinode Agung sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia setelah diperiksa oleh badan audit dan lembaga audit independen untuk ditandatangani oleh Dewan Pengawas. Ahado karejo ni MPS dan behado tanggung jawab yang harus kita laksanakan sesuai dengan anggaran HKBP. Anggaran HKBP untuk tahun 2023 totalnya 520 miliar 271 190 juga 441. Total penggajian hampir 85%, sehingga total operasional yang harus dilaksanakan oleh BPSK sebesar 138 miliar lebih di luar Nipar Balajon. Evaluasi secara nasional, kami mengevaluasi secara nasional yang sudah berjalan sampai dengan bulan Februari. Target persembahan yang sudah ditentukan oleh MPS yaitu sebesar 50 miliar 378 juta per bulan, target nasional. Realisasi di Januari
sia seluruh pilihan na masuk ima 31 miliar 861 juta. Di bulan Februari 25 miliar 949 juta. Di bulan Januari hanya mencapai sekitar 62%. Di Februari hanya sekitar 51%. Kewajiban yang harus dipenuhi Parbalajon sebagai awal yang utama yang harus kita lakukan, di Januari sudah dilakukan pembayaran sebesar 26 miliar 50 juta. Di bulan Februari 26 miliar 80 juta. Kita asumsikan di bulan Maret sama dengan bulan Februari, yaitu sekitar 26 miliar 84 juta. Molo tak asumsikan itu biaya operasional. Biaya operasional yang harus kita lakukan penyelesaian itu adalah sekitar 11 miliar 522 juta per bulan. Sementara molo tabereng do sian realisasi Januari Februari defisit do hita 5 miliar per bulan, molo kita berkewajiban melakukan pembayaran operasional. Di bulan Februari defisit akan menambah, yaitu menjadi 17 miliar apabila kewajiban operasional kita penuhi. Jadi Amang Inang, sampai dengan bulan Februari, PPSK hanya mampu membayar biaya Parbalajon. Artinya kenapa? Karena target atas pemenuhan setoran huria hanya sekitar 62% untuk bulan Januari, dan bulan Februari average-nya kalau kita ambil hanya sekitar 55% secara keseluruhan. Tapi evaluasi distrik 8 Bekasi. Setoran persembahan target penerimaan 2023 totalnya 7,485 miliar per bulan. Realisasi penerimaan di Januari hanya 56,3% sebesar 4,3 miliar. Di bulan Februari hanya 3,81 miliar, total 50,9%. Oma kondisinya di distrik 8 DKI. Pilihan distrik molo tabereng do di tren ni seluruh distrik di Indonesia. Molo tabereng seluruh distrik di Indonesia yang maksimal rata-rata di 63% do 51%. Oma sudah tren ni seluruh penerimaan tingkat distrik. Yang merah Januari, yang biru rata-rata di 2 Januari 2020. Oma hasil evaluasi sistem Boyo tabereng di si total persembahan itu masih rata-rata di antara 45 sampai 63%, bahkan ada di 22,9%. Persembahan yang di bawah 80% ada di 20 distrik. Di Februari ada 31 distrik. Sonari outlook kondisi sonari sekitar 31 distrik dituruni 20%. Oma top 6 distrik yang menjadi highlight kita di Januari 2023 ada 6 yang memenuhi, yaitu di distrik Jambi, Humbang, Tanah Jawa, Jabarteng, Toba dan Selindung. Oma di 6 distrik. Baru di bulan Februari Jambi, Jabarteng, Deboskap, Borneo, Indonesia Timur, dan Sumatera bagian selatan. Penerimaan distrik Walu, Jakarta, Oma trenna Manginang. Rata-rata trennya adalah 44, 51, 56%. Jadi total input, total terima, dan target sangat jauh dari target 100%. Rata-rata dia di 56,42%. Penerimaan distrik target di atas 150%, memang ada piga-piga gereja
antara lain Ancol Podomoro, Cibubur, Ebenezer, Kalideres, Pulau Asem, Raja Wali, Sreng Sesawa, Tanjung Priok, Tegalarur, Petojo, Baru, Pulau Gedang. Nadong digijang di target 150%, tetapi dari angka materialnya dia tidak cukup signifikan untuk berkontribusi di target secara distrik Jakarta Raya. Penerimaan distrik antara 90 sampai 150%, ada 3 gereja, Imadi Kamal, Pulau Mas, Kayu Putih, Pondok Bambu, Tomang, Petamburan, Ujung Menteng, Tridharma, Pondok Kopi, Sutoyo, Volker. Antara 90 sampai 150% masuk di target. Jadi rata-rata di atas 90 sampai 100% adalah gereja-gereja yang tidak terlalu signifikan berkontribusi to target nih secara akumulatif to distrik 8. Nyoma penerimaan yang di bawah 20%, HKBP Mutiara, Marunda, Cawang, Jati Padang, Kayu Tinggi, Bojong, Lama Gembira, MT Haryono, Marturia, Rawadas, Dadap, Kosambi, Ciganjur, di bawah 20%. Jadi range 20 sampai 50%, insomma range angka potensi-potensi tertinggi yang tidak mencapai target di secara distrik. Penerimaan distrik, jadi Oma tabereng sudah grafik nih sudah 46 nih huria capaian antara 20 sampai 90%. Nyoma masuk potensi-potensi gereja-gereja yang secara akumulatif sangat berpengaruh kontribusinya to target nih distrik. Insomma lagi sudah antara 46 sampai antara 20 sampai 90%. Molo tabereng do konversi penerimaan tu anggaran dan diajukan di distrik 8 Bekasi. Target penerimaan 7,4 miliar. Distrik 8 Bekasi, distrik 8 DKI, mohon maaf, biasa di distrik Bekasi. Jadi rencana penerimaan do anggaran distrik 8 Jakarta Raya, target sesuai dengan tentukan pimpinan 7,4 miliar. Total penerimaan atau BPSK hanya 4,2 miliar bulan Januari ya. Capaian 56,8%. Sementara pengajuan anggaran operasional 4,3 miliar, defisit dia 140 juta di bulan Januari. Masuk kita tuh Februari. Sian target 7,4, total penerimaan hanya 3,8 miliar, yaitu 50,95, pengajuan untuk anggaran 4,354 miliar, dia defisit 540 juta sekian. Sehingga menurut tabereng do proyeksi di Maret dengan asumsi sama dengan Februari, kemungkinan akan defisit siap total penerimaan tubuh rencana pengeluaran 998 juta, hampir 1 miliar. Jadi amang inang sian target ini masing-masing huria gudang do na mencapai target. Gudang do na mencapai target. Di tingkat middle do potensi-potensi yang besar tidak mencapai target, sehingga dia sangat signifikan berakumulasi to target total secara seluruh distrik. Jadi mamerengon ada usulan nami tu amang preses nami do pimpinan. Moloboynya ni pangidom atau amang preses dohot MPSD asaboi memikirkan membantu progres ni pelaksanaan sentralisasiun on usulan nami do amang preses agar boynya membentuk tim monitoring evaluasi sentralisasi keuangan distrik. Ngadong dibentuk tim sinkronisasi semacam LO moloboynya definitif mon dalam bentuk SK distrik untuk bisa melakukan monitoring dan analisa setoran huria tu BPSK inline menot dohot BPSK pusat. Baru monitoring dan analisa pelaksanaan penyaluran Parpalajon. Kadang-kadang di sistem sentralisasi kita nggak habis folder di pengaduan. Hampir tiap hari 99 sampai 100 pengaduan. Jadi mau loboen nota klaster maon
masuk manon pembahasan tu tim sentralisasi nadong di distrik. Osa ada pengajuan do peon ang proses nami, open non najuan nami ma tu pimpinan. Jadi atar songoni ma sesuai dohot filosofi nadong di sentralisasi keuangan digaukon opunge peurus dot amang sekjen di piga-piga pertemuan ayaton bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi dong sada filosofi amang mula BPS kaon songon pesawat sia Jakarta tu Papua do. Mula pesawat tu Jakarta tu Papua godang pilihan. Adong na directly imana sia Jakarta langsung tu Papua 5 jam, 5,5 jam direct imana. Ale godang do pilihan. Adong do Jakarta Makassar, transit di Makassar, baru transit manut di Timika, baru matu Jayapura. Dia do pilihan. Molo Jakarta tu Papua BPS kaon molo benyan terpenuhi ma target. Baru pe kita boy indirectly sudah ke filosofi. Jakarta Papua 5 jam, berangkat jam setengah 1 borngin, ngasahat jam 7 botari. Kita merasa sukacita. Ale molo transit do be, nggak dibayak penamang no BH molo transit to hal itu Papua. Basongoni ma anno BPS kaon. Mardala kita anno di saat di Makassar isi bensin jo dan capai be target. Songoni ma sentralisasi. Mampir jono muse di Timika, isi bensin muse, dan capai dapat targetnya kapilian. Baru penon di Papua, instruksi siap pimpinan amang sekjen, ya hasil saya sudah fuel sudah diisi semua bahan bakar, baru instruksi siap pimpinan, approval send, baru be dikirim perbalat John. Dan directly dope yakin karena saldo, nah dong di BPSK belum mencapai pemenuhan tu sudah. Kewajiban ta adong doison unit usaha tanon membantu BPSK dan lembaga-lembaga lain yang berpotensi memberikan harapan pemasukan tu BPSK. So ini maju amang ngagodak kurasa catatan-catatan muna mulu menurut tahu mungkin hola dua do catatan-catatan muna anu tuhami. Yang pertama ai balgama targetonin nah dang boy hami mencapai targeton. Baru yang kedua asusama ahon sistemon gaptek do sudi. Saya kira hanya di tingkat 2 itu. Molo masalah target BPSK given target nah sian MPS sian pimpinan HKBP. Apa yang mau kita lakukan dari target itu? Adong doan non tahapan evaluasi BPSK tentunya dot pendampingan nih akka tim sinkronisasi tim IT adong doan non waktuna melakukan evaluasi terhadap target. Artinya apakah target ini sudah target indikatif so kita di pemerintah apakah masih apakah sudah definitif di negara narong dua target anggaran indikatif gorna baru target definitif anu mata evaluasi alai yang pasti perbalajon ikut bayar do minimal tanggal 26 hari mingguan. Jidang modom do pehami do amang sekjen tolo sayon kota bayar do di tanggal 26. Jadi satabi ma amang tuan nami basi torhamu majo na 55% ini sesuai dohot ketentuan molo kebetulan kami akrab dohot piga-piga pimpinan NU molo adong fatwa sian NU harus lakukan ini na haram do hukumna itu tidak dilaksanakan. Ale di HKBP on mabiar do maddo kesongoni edangau ale songoni mamulu di NU kita memang aplikasi honi terhadap kita badong do di kisah para suli Safira do Enenias BH kondisina dan taat tu keputusan di pimpinan. Holan itu siana omang horas ma di hita sude mau lihat pasatami ma tuang moderator.